Chapter 456. Teratai api hijau ungu dengan cepat mengembang di mata Luo Hou. Energi panas yang menakutkan, yang menembus udara dan menyapu dirinya, menyebabkan keringat dingin yang muncul di dahinya menguap dalam sekejap. Di tanah, rumput hijau tua dengan cepat layu dimanapun teratai api melewatinya. Akhirnya, rerumputan berubah menjadi abu berwarna hitam yang berhamburan tertiup angin. Kengerian karena tidak berdaya melawan kekuatan destruktif diam-diam muncul di hati Luo Hou saat dia merasakannya menembak secara eksplosif ke arahnya. Jenis energi ini terlalu besar. Dia bahkan memiliki intuisi yang samar bahwa jika dia dipukul langsung oleh teratai api yang indah itu, kemungkinan dia akan berubah menjadi tidak lebih dari debu, seperti rumput hijau. Gigi Luo Hou menggigit bibirnya dengan kuat. Jejak darah mengalir dari mulutnya. Rasa sakit itu menyebabkan Luo Hou pulih dari keadaan tak berdaya itu dan menjadi sedikit lebih waspada. Tangannya memegang erat batang logam dingin sementara matanya menatap tajam ke teratai api, yang semakin mendekatinya. Kecepatan terakhir yang hampir seperti kilat menyebabkan dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Udara dingin dengan cepat merembes keluar dari batang besi yang dingin itu. Namun, ketika udara dingin muncul, itu dibakar oleh suhu tinggi yang bergerak maju hingga mengeluarkan suara cici. Akhirnya, itu menghasilkan kabut putih berkabut yang menyelimuti area batu yang berantakan, menyebabkan pandangan semua orang menjadi agak terhalang. Luo Hou menghirup udara dalam-dalam. Suara berderak keluar dari batang logam dingin yang dia pegang erat di tangannya karena kekuatan besar yang dia gunakan. Setetes keringat dingin bergerak di dahinya dan menetes ke matanya. Perasaan seperti astringen menyebabkan kemarahan tiba-tiba memenuhi hati Luo Hou. Dueling yang kuat dan bermartabat sebenarnya hampir menyerah untuk bertahan karena serangan dari dado si belaka. Situasi seperti ini menyebabkan si dia yang memiliki karakter angkuh merasa malu. Datang, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu, Xiao Yan. Raungan rendah dan dalam bergema di dalam hatinya. Tangan Luo Hou gemetar. Segera, batang logam dingin sepanjang 10 kaki itu bergetar dan membentuk beberapa bayangan. Doki di tubuhnya mengalir dengan liar karena tak henti-hentinya dituangkan ke dalam batang logam yang dingin. Saat doki dituangkan dengan cepat, orang bisa melihat bahwa lapisan es tebal mulai muncul di batang logam seperti es. Selain itu, suhu di sekitar tubuh tongkat juga mulai menurun dengan cepat saat ini. Akhirnya, ia nyaris tidak berhasil mengisolasi panas dari teratai api. Doki di tubuhnya mengalir deras sampai habis. Embun beku pada batang logam dingin menjadi semakin kaya. Dalam beberapa kedipan mata, batang logam dingin, yang awalnya hanya setebal lengan, tiba-tiba bertambah tebal hampir setengah kaki. Sekarang itu seperti pilar es yang sangat besar. Lengan Luo Hou memeluk batang logam dingin yang telah berubah menjadi pilar es. Kemerahan tipis menyapu wajah Luo Hou. Dia mengeluarkan raungan keras yang dalam dari mulutnya dan mengangkat pilar es yang sangat besar ke atas sebelum segera menghancurkannya dengan marah. Kekuatan yang terkandung di dalam pilar es sangat kuat. Dalam jarak pendek, ada aliran suara ledakan rendah yang terus-menerus dipancarkan di udara kemanapun pilar es melewatinya. Faktanya, ketika pilar es masih beberapa meter dari tanah, serangan yang telah mengumpulkan semua kekuatan Luo Hou bahkan berhasil melewati udara dan mengguncang bebatuan di tanah hingga cukup banyak garis retakan yang terbentuk. Dari sini, terlihat bahwa serangan putus asa Luo Hou juga tidak biasa. Teratai api hijau ungu membelah udara dan menyerang ke arah Luo Hou. Ketika jaraknya kurang dari 2 hingga 3 meter, bayangan gelap yang sangat besar yang berisi angin dingin turun dari langit. Akhirnya, teratai itu menghantam keras. Segera, ruang itu mengeras sesaat. Segera setelah itu, guntur yang keras, seperti guntur yang meledak, bergema di seluruh medan perang. Beberapa orang yang tidak dapat mempersiapkan waktunya bahkan diguncang oleh suara keras ini hingga telinga mereka ditekan dengan kuat. Setelah petir ini, riak energi yang diharapkan semua orang dari tabrakan energi tidak muncul.
Api dan es tampaknya diam-diam dinetralkan di dalam wilayah yang dipenuhi puing-puing yang ditutupi oleh kabut putih samar. Tidak sedikit pun riak yang mengandung kekuatan penghancur dipancarkan. Adegan yang agak aneh ini menyebabkan banyak orang menjadi sedikit terpana. Mereka saling berhadapan dengan wajah bingung. Pada saat ini, wajah Luo Hou memerah dalam kabut putih yang tidak bisa dijangkau oleh tatapan orang. Telapak tangannya dengan putus asa memegang batang logam dingin, yang bergetar berulang kali. Pada saat ini, embun beku yang tebal pada tubuh tongkat itu mencair dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Karena telapak tangannya bersentuhan dengan tongkat, Luo Hou bisa merasakan kekuatan panas yang sangat menakutkan terus-menerus menyerang melalui batang logam dingin dari kabut putih yang tidak jelas itu. Luo Hou bisa membayangkan bahwa begitu es yang telah diaglomerasi dari Douqi-nya benar-benar habis, kekuatan panas yang menakutkan itu akan benar-benar meletus. Meskipun Luo Hou memahami hal ini di dalam hatinya, dia tidak memiliki solusi sedikit pun. Oleh karena itu, dia hanya bisa melihat dengan matanya sendiri saat pilar es yang sangat besar, yang diaglomerasi dari batang logam dingin, meleleh dengan cepat. Panas yang disalurkan dari ujung batang juga menjadi semakin hangat. Embun beku pada batang logam dingin hanya berlangsung selama 10 detik sebelum benar-benar meleleh. Menyusul lenyapnya semua es yang membekukan, orang dapat melihat bahwa batang logam dingin, dengan seluruh tubuh seperti es, berubah dari putih salju menjadi merah menyala dengan kecepatan yang sangat cepat. Tempat di mana tangan Luo Hou memegang batang logam dingin tiba-tiba menampakkan kabut berwarna putih dan banyak suara aneh. Dengan cepat mengikuti ini, orang bisa mendengar erangan teredam yang mengandung rasa sakit dari Luo Hou. Dia dengan cepat melepaskan tangannya dan membuang batang logam dingin, yang hampir menjadi arang terbakar. Saat batang logam yang dingin itu mendarat di tanah, ia menabrak batu dengan keras. Dalam sekejap, batu itu pecah. Suhu batang merah yang berapi-api berkurang dengan cepat. Segera, itu berubah menjadi batang logam biasa. Selain itu, ada garis retakan yang berulang kali menyebar ke seluruh batang logam. Jelas, batang logam dingin ini, yang tampaknya harganya cukup mahal, telah diubah seluruhnya menjadi gumpalan besi tua. Pada saat ini, Luo Hou tidak punya waktu untuk merasakan sakit hati karena senjatanya diubah menjadi besi tua. Ini karena pada saat batang logam itu lepas dari tangannya, dia bisa dengan jelas melihat gumpalan api ungu hijau yang tiba-tiba melesat ke arahnya dari dalam kabut putih. Aura panas membakar kabut putih di sekitarnya menjadi kehampaan. Saat sebagian dari kabut putih sedang dibakar, Luo Hou dapat dengan jelas melihat wajah sebenarnya dari objek ungu hijau itu. Sok tanpa sadar melintas di matanya. Dia telah menemukan bahwa serangan, yang dia keluarkan habis-habisan sebelumnya, hanya menyebabkan penampilan teratai api yang indah ini menjadi sedikit redup. Tubuh aslinya sebenarnya tidak menunjukkan tanda-tanda goyah sedikitpun. Di kelas apa teknik Dou ini? Itu benar-benar kuat sampai sejauh itu. Selain terkejut di dalam hatinya, Luo Hou, yang tidak punya waktu untuk menghindar, hanya bisa mengatupkan giginya dan buru-buru menggerakkan Douqi kecil di dalam tubuhnya. Setelah itu, dia menggumpal dan membentuk Douqi armor yang sederhana dan tipis di tubuhnya. Dari kelihatannya, tampaknya dia siap untuk menerimanya secara langsung. Ekspresi Xiaoyan sama pucatnya saat dia berdiri di area batu yang berantakan. Tatapannya dengan dingin menatap area yang tertutup kabut putih. Dia mengangkat tangannya, berhenti sebentar sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Dengan segera, wajah awalnya yang pucat menjadi seputih spray. Tubuhnya juga tanpa sadar bergetar. Saat Xiaoyan mengepalkan tinjunya, ekspresi Penatua Su dan Penatua King di platform batu akhirnya berubah secara drastis. Penatua Su tiba-tiba berdiri. Tubuhnya berhenti sebelum segera menghilang dengan cara yang aneh dari platform batu. Bang! Ledakan yang dalam dan rendah terdengar dari wilayah berbatu yang berantakan. Segera, riak energi menakutkan melingkar mulai menyebar dengan cara seperti gelombang.
Bebatuan benar-benar lenyap menjadi debu dimanapun ia melewatinya. Kekuatan destruktif yang menakutkan ini menyebabkan siswa yang lebih tua di lereng gunung menjadi membosankan sejenak. Segera, di bawah teriakan panik yang keras, mereka mulai melompati sisi lain dari lereng gunung satu demi satu dengan cara yang sangat memalukan, seperti labu berguling. Dalam sekejap, seluruh tempat itu menjadi sangat kacau. Riak energi telah tiba dengan cepat dan pergi dengan cepat. Ketika bersentuhan dengan lereng gunung, itu meninggalkan garis retakan sepanjang setengah inci sebelum secara bertahap menghilang. Setelah ini berlanjut untuk beberapa saat, orang-orang di belakang lereng gunung akhirnya dengan hati-hati memperlihatkan kepala mereka satu persatu saat mereka berhenti mendengar aktivitas apapun. Mereka mengamati area yang telah berubah menjadi sangat berantakan dan tanpa sadar menghirup udara dingin dengan cara yang tenang. Saat ini kawasan bebatuan yang berantakan atau mungkin sudah tidak lagi disebut sebagai kawasan bebatuan yang berantakan. Ini karena tidak ada lagi satu batu pun yang ada di tempat ini. Satu-satunya yang dimilikinya sekarang adalah abu batu yang menutupi tanah. Batu-batu besar dari sebelumnya tampaknya telah hancur karena riak energi dengan kekuatan penghancur yang sangat besar. Ini diciptakan oleh Xiao Yan. Mata semua orang membawa sedikit tumpul saat mereka menatap area batu yang berantakan, yang penampilannya telah berubah secara drastis. Taisa, yang kepalanya telah terbuka dari balik lereng gunung, mau tidak mau menelan ludah dan gumamannya. Su Xiao dan dua orang lainnya di sampingnya menegang wajah mereka dan mengangguk. Tatapan mereka menyapu pemuda kurus berjubah hitam itu. Dalam hati mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir bahwa jika orang ini telah melempar teratai api ungu hijau ketika mereka bertarung di dalam hutan, berapa banyak orang dalam kelompok mereka yang akan selamat. Ketika mereka memikirkan hal ini, keringat dingin mulai muncul di seluruh tubuh mereka. Tatapan yang biasa mereka lihat pada Xiao Yan seperti mereka sedang melihat monster. Apakah orang itu benar-benar hanya seorang Dadoshi? Apakah orang ini benar-benar seorang Dadoshi? Kekuatan destruktif semacam ini cukup untuk mengejar ketinggalan dengan sekitar 6 atau 7 bintang elit Dowling Taisa pulih dari keterkejutannya. Dia tertawa getir saat dia perlahan menyuarakan apa yang dipikirkan Su Xiao dan dua lainnya. Mendengar ini, Su Xiao dan dua lainnya menganggukkan kepala, berbagi perasaan yang sama. Itu benar, apa yang terjadi dengan Luo Hou? Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari lereng gunung. Sontak semua tatapan tiba-tiba mengarah ke area di tengah area bebatuan yang masih tertutup kabut putih. Saat semua orang mengalihkan pandangan mereka, sebagian besar kabut berwarna putih di wilayah itu mulai menghilang. Akhirnya, sosok Luo Hou adalah yang pertama muncul di tatapan semua orang pada saat ini. Luo Hou pada dasarnya sedang duduk dengan pantatnya di atas tanah. Wajah dingin dan acuh tak acuh itu saat ini berada dalam kondisi kaku. Namun, melihat penampilannya, sepertinya dia tidak terluka. Melihat Luo Hou tanpa cedera, gelombang percakapan pribadi yang mengejutkan terdengar dari lereng gunung. Dari tampang kekuatan destruktif dari riak energi yang telah menyebar, kekuatan Luo Hou seharusnya tidak cukup untuk membuatnya sama sekali tidak terpengaruh. Namun, saat hati semua orang dipenuhi dengan keraguan, kabut berwarna putih akhirnya benar-benar lenyap. Setelah kabut menghilang, orang bisa melihat tubuh Penatuasu berdiri di depan Luo Hou. Penatuasu, orang-orang di lereng gunung segera mengeluarkan banyak napas saat mereka menatap sosok Penatuasu. Sosok tua yang disebut Penatuasu mempertahankan tangannya dalam posisi yang diperpanjang. Dari penampakan lubang besar di depannya, tampak bahwa serangan teratai api sebelumnya diblokir olehnya. Tidak heran Luo Hou tidak terluka sedikitpun. Penatuasu berdiri dengan sikap lurus di tempat, seperti tunggul pohon. Beberapa saat kemudian, dia perlahan menarik tangannya dengan wajah acuh tak acuh. Setelah tangannya kembali ke lengan bajunya, itu tidak bisa menahan gemetar sedikit. Sebuah kehikmatan melintas di matanya yang keruh.
Penatuasu mengangkat kepalanya di bawah tatapan semua orang dan menyapu pandangannya ke arah Xiaoyan yang berwajah pucat. Dia terdiam sesaat sebelum suara lembutnya bergema dari medan perang yang telah mengalami pertempuran hebat ini. Anak kecil, kalian para siswa baru dapat dianggap sebagai pemenang untuk kompetisi berburu energi api tahun ini. Chapter 457. Suara Penatuasu yang agak tua perlahan bergema, menyebabkan semua perkelahian berhenti pada saat ini. Para siswa yang lebih tua dari akademi dalam di lereng gunung itu membuka mulut mereka sedikit. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak dapat mengatakan apapun. Oh, keheningan di luar hutan berlanjut untuk beberapa saat sebelum para siswa yang tidak bergerak itu tidak bisa lagi menahan kegembiraan liar di hati mereka. Mereka bersorak keras. Dalam kegembiraan mereka, beberapa siswa baru bahkan tidak peduli tentang gender saat mereka memeluk teman-teman yang berdiri di samping mereka. 5-6 hari perjuangan sulit mereka akhirnya membuahkan hasil. Bagaimana mungkin mereka tidak bersuka cita? Senyuman juga muncul di wajah putih pucat Xiaoyan saat dia mendengar tangisan bahagia yang terdengar dari belakangnya. Dia memegangi dadanya dan dengan lembut batuk beberapa kali. Dia menoleh dan menatap Sun Er dan dua lainnya, yang wajahnya juga dipenuhi dengan kegembiraan. Sambil tersenyum, dia berkata, sepertinya kita tidak perlu menyerahkan hal-hal yang telah kita kerjakan dengan susah payah. Xiaoyan GG, kamu baik-baik saja. Sun Er buru-buru mengambil 2 langkah ke depan saat melihat ekspresi Xiaoyan. Dia mendukungnya dan bertanya dengan sakit hati. Tidak apa, saya hanya kehabisan tenaga. Xiaoyan melambaikan tangannya. Kekuatan Angry Buddha Lotus Flame tidak kecil, dan konsumsi kekuatan spiritual dan Douqi benar-benar terlalu besar. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia hanya bisa menggunakannya sekali dalam kondisi prima. Jika dia mencoba untuk menggunakannya secara paksa untuk kedua kalinya, dia mungkin akan turun ke kondisi tidak sadar karena kehabisan kekuatan. Sungguh tidak terduga bahwa Anda benar-benar memiliki beberapa trik. Tidak heran Sun Er terus-menerus membuatmu bosan. Sangat disayangkan Hu Jia dengan sembarangan menepuk bahu Xiaoyan. Pertarungan berdampingan biasanya merupakan cara terbaik untuk meningkatkan hubungan antar manusia. Setelah beberapa hari hidup bersama, dendam beratnya yang terbentuk karena serangan keras Xiaoyan selama kompetisi kualifikasi telah benar-benar lenyap. Dari lubuk hatinya, berbagai hal yang telah ditunjukkan Xiaoyan beberapa hari ini benar-benar membuatnya mengaguminya. Penglihatan Sun Er memang tidak buruk. Namun saya akan bekerja keras untuk mengejar Anda dalam hal pelatihan. Wu Hao mengangkat kepalanya dan mulutnya menarik busur yang agak kaku ke arah Xiaoyan. Jelas, orang gila pertempuran ini, yang memiliki karakter penyendiri dan terlalu obsesif dalam pelatihan, jarang memberi orang lain senyuman. Xiaoyan tersenyum. Dia tertawa dan berkata, jangan memaksakan semua pujian padaku. Saya tahu kekuatan saya sendiri. Tanpa bantuanmu, aku tidak akan bisa sejauh ini terlepas dari seberapa kuat aku. Pahlawan yang kesepian tidak akan bisa berjalan jauh di sini dan juga tidak cocok berada di sini. Hu Jia dan Wu Hao diam-diam mengangguk ketika mereka mendengar ini. Tidak bangga karena sukses. Keangkuhan dan keangkuhan liar yang biasanya dimiliki oleh seorang muda tampaknya tidak ada hubungannya dengan anak muda yang dewasa sebelum waktunya ini. Sifat ini benar-benar membuat mereka kagum. Penatuasu, kami belum kalah. Saat Xiaoyan berbicara, suara tidak puas tiba-tiba terdengar. Tatapan semua orang menyapu. Itu sebenarnya dipancarkan dari Luo Hou, yang duduk dengan pantatnya di tanah. Pada saat ini, wajah yang terakhir masih memerah. Jelas, harga dirinya tidak bisa menerima dikalahkan oleh tangan seorang dadoshi. Betul sekali, kami tidak kalah. Kita masih bisa bertarung. 4 anggota kelompok iblis putih lainnya juga berteriak bersama, menggemakan pemimpin mereka setelah mendengar dia berbicara. Dari kemunculan pertarungan sebelumnya, selama mereka diberi cukup waktu, siswa baru akan kalah total.
Oleh karena itu, mereka secara alami tidak mau menerima situasi di mana mereka telah kalah. Kalian semua tutup mulut. Ekspresi Penatuasu serius saat dia berteriak dengan dingin. Melihat bahwa Penatuasu menjadi marah, semua orang dengan cepat dan bijak menutup mulut mereka. Mereka tidak berani mengatakan apapun, termasuk Luohou. Jika saya tidak ikut campur sebelumnya, apakah Anda masih memiliki kehidupan untuk duduk di sini? Penatuasu menoleh, dan bertanya pada Luohou dengan tegas, yang wajahnya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Ekspresi Luohou menjadi putih. Dia mengatupkan giginya, tetapi menjadi putus asa sesaat kemudian. Dia jelas tahu bahwa jika Penatuasu tidak ikut campur, kemungkinan Akademi Dalam tidak akan lagi memiliki murid bernama Luohou. Kerugian adalah kerugian. Alasan apa yang perlu Anda temukan? Penatuasu mendengus dingin. Tatapannya melihat sekelilingnya saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Saya telah mengatakan bahwa kompetisi berburu energi api kali ini sudah berakhir. Jika masih kurang puas bisa langsung mengeluarkan tantangan kepada siswa baru 1 bulan setelah mereka masuk Akademi Dalam. Selama mereka setuju, arena pertarungan Akademi Dalam terbuka kapan saja. Namun, untuk saat ini, kalian semua harus tutup mulut." Huff. Penatuasu melirik Luohou sekali sebelum menyapu pandangannya ke kelompok Xiaoyan sekali lagi. Baru setelah itu ekspresinya menjadi lebih lembut saat dia berkata, "Sebagai pemenang kompetisi berburu energi api tahun ini, semua siswa baru yang hadir masing-masing akan mendapatkan energi api selama 20 hari. Xiaoyan, Xiao Sun Er, Hujia, dan Wu Hao masing-masing akan mendapatkan kartu kristal api hijau tambahan dan 30 hari energi api." Kartu kristal api hijau. Ada beberapa suara dari lereng gunung setelah mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Penatuasu. Banyak tatapan iri menyapu 4 kelompok pria Xiaoyan. Kartu kristal api hijau. Apa itu? 4 orang kelompok Xiaoyan, bagaimanapun, agak bingung sehubungan dengan apa yang disebut kartu kristal api hijau. Mereka bertukar pandang satu sama lain, merasa sedikit tidak yakin. Di dalam Akademi Dalam, kartu kristal api, dari bawah ke atas, dibagi menjadi warna hitam, biru, hijau, merah, dan ungu. Kartu kristal berwarna hitam di tangan Anda adalah kartu kristal dengan grade paling rendah. Kartu kristal semacam ini hanya dapat memberi Anda kualifikasi untuk berlatih di level pertama dan kedua dari menara pemurnian Ki Api Langit yang berkobar. Kartu biru memiliki kualifikasi untuk memasuki level ketiga dan keempat dan terus berlanjut seperti ini. Jika seseorang ingin meningkatkan nilai kartu kristal, seseorang harus menukarnya dengan energi api di dalam Akademi Dalam. Biasanya, seseorang perlu membayar energi api senilai 100 hari untuk menukar kartu kristal berwarna hitam menjadi kartu kristal berwarna biru. Untuk mengubah kartu kristal berwarna biru menjadi kartu kristal berwarna hijau, seseorang akan membutuhkan energi api selama 200 hari. Sekarang setelah Anda memperoleh kartu kristal api hijau sebagai hadiah, itu setara dengan Anda menghemat 300 hari energi api. Ini bukanlah jumlah yang kecil. Di antara siswa yang lebih tua dari Akademi Dalam yang hadir, kebanyakan dari mereka saat ini memegang kartu kristal berwarna biru, dengan pengecualian Luohou, yang secara kebetulan mengubah kartu kristal berwarna biru menjadi kartu kristal berwarna hijau minggu lalu. Penatuasu tersenyum dan menjelaskan setelah melihat keraguan Xiaoyan dan yang lainnya. Energi api selama 300 hari. Hanya setelah mendengar nomor ini, Xiaoyan dan yang lainnya mengerti mengapa tatapan orang-orang di sekitar mereka dipenuhi dengan rasa iri. Mereka telah merebut dari semua siswa yang lebih tua di hutan sampai yang terakhir tidak memiliki apa-apa. Menambahkan itu ke hadiah ini, masing-masing kartu kristal mereka baru saja melebihi 100. Dari sini, dapat dilihat bahwa akan ada kesulitan mendapatkan energi api di dalam Akademi Dalam. Setelah Penatuasu selesai menjelaskan, dia menjabat tangannya dan 4 kartu kristal berwarna hijau muncul di tangannya.
Dia menjentikkan jarinya dan kartu itu melesat ke arah kelompok 4 orang Xiaoyan, akhirnya berhenti di depan mereka. Hadiahnya sudah ada di sana. Tarik semua energi api di kartu kristal hitam Anda. Setelah itu, serahkan kartu kristal hitam kembali padaku. Xiaoyan dan yang lainnya dengan cepat melakukan apa yang diperintahkan ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Sesaat kemudian, mereka menyerahkan kartu kristal hitam mereka, yang telah kosong, kepada Penatuasu. Penatuasu mengangguk sedikit ketika dia menerima kartu kristal api berwarna hitam. Dia tersenyum dan berkata, "Baiklah. Karena Anda telah berhasil menyelesaikan kompetisi berburu energi api, ikuti saya ke Akademi Dalam." Begitu dia selesai berbicara, dia memimpin untuk berbalik, dan perlahan berjalan menuju tangga yang terbuat dari pecahan batu yang mengarah ke lereng gunung. Kita akhirnya bisa masuk ke Akademi Dalam, itu benar-benar tidak mudah. Ah! Xiaoyan menghela nafas panjang saat melihat punggung Penatuasu. Dia tidak tahu seberapa banyak usaha yang mereka gunakan untuk masuk ke Akademi Dalam. Pertama, ada kompetisi kualifikasi, lalu ada kompetisi berburu energi api. Akademi Dalam ini memang tidak semudah yang dia pikirkan. Ayo pergi. Di bawah tatapan semua orang, Xiaoyan melambai ke Sun Er dan yang lainnya dan memimpin jalan, mengikuti di belakang Penatuasu saat dia menaiki tangga. Tangga batu yang terfragmentasi tidak bisa dianggap terlalu tinggi. Kelompok Xiaoyan berhasil naik ke langkah terakhir setelah hanya 1 hingga 2 menit. Setelah itu, mereka mengangkat tubuh mereka dan berdiri di puncak lereng gunung. Tatapan mereka menyapu sekali di depan mereka. Adegan yang muncul di depan mereka menyebabkan mereka perlahan menghirup udara yang agak sedingin es. Ini adalah Akademi Dalam. Gumaman lembut keluar dari mulut para siswa baru di lereng gunung. Di belakang lereng gunung ada cekungan yang sangat besar dengan depresi. Bentuk cekungan ini seperti telah dihancurkan dan terbentuk dari batu besar yang jatuh dari langit. Gedung-gedung tinggi berdiri di dalam baskom. Melihat ke bawah dari atas, semua orang bisa melihat banyak bayangan seperti kutu berkedip dan melompat di atas gedung. Pandangan mereka terfokus di depan mereka, hanya untuk menyadari bahwa ukuran baskom ini anehnya besar. Tapi pandangan mereka hanya bisa melihat gedung-gedung tinggi dan warna hijau subur tapi tidak bisa melihat sisi lain dari cekungan. Sulit membayangkan bahwa sebenarnya ada tanah unik yang tersembunyi di dalam pegunungan tak berujung di belakang Akademi Jianan. Teman-teman kecil, selamat datang di tempat inti dari Akademi Jianan berada, Akademi Dalam. Penatuasu tersenyum ketika dia melihat wajah kaget para siswa baru saat dia bertepuk tangan dan berbicara. Orang-orang kuat di sini begitu banyak. Antusiasme fanatik muncul di wajah Wu Hao saat dia berbisik pada dirinya sendiri. Xiaoyan tak berdaya tersenyum saat mendengar ini. Orang ini benar-benar tanpa diragukan lagi adalah maniak petarung. Xiaoyan mengangkat pandangannya dan perlahan menyapunya ke baskom yang sangat besar. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam saat dia bergumam di dalam hatinya, api hati jatuh, apakah itu benar-benar ada di sini? Mudah-mudahan, Anda tidak akan mengecewakan saya. Baik, sejak kompetisi berburu berakhir, semua siswa baru, ikuti saya kembali ke Akademi Dalam. Aku akan membantu kalian semua menyesuaikan diri. Setelah itu, kalian semua akan benar-benar menjadi anggota Akademi Dalam. Percayalah kepadaku, selama Anda bisa bertahan di sini, Anda akan merasa bahwa semuanya berharga ketika Anda melihat peningkatan Anda ketika Anda akhirnya meninggalkan tempat ini. Tatapan Penatuasu berhenti di kelompok Xiaoyan saat dia perlahan berkata. Semua siswa baru mengangguk ringan. Dari murid-murid yang lebih tua, mereka dapat menemukan manfaat besar apa yang akan mereka peroleh jika mereka berlatih di Akademi Dalam ini. Ayo pergi, semuanya, ikuti baik-baik. Penatuasu melambaikan tangannya. Tubuhnya berubah menjadi bayangan samar saat dia dengan cepat bergegas menuju cekungan yang sangat besar. Di belakangnya, semua siswa baru juga langsung menggerakkan badannya.
Seperti belalang yang sedang transit, mereka bergegas turun dari lereng gunung. Banyak yang berteriak bersemangat di tempat ini dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Chapter 458. Berderak. Sebuah pintu kayu perlahan dibuka. Seutas sinar matahari melewati celah dan menyebar, akhirnya membentuk garis cahaya yang sempit dan panjang di tanah. Saat pintu kayu benar-benar terbuka, garis cahaya dengan cepat meluas. Seketika, beberapa bayangan manusia, yang ditarik oleh sinar matahari hingga panjangnya tidak lagi proporsional juga masuk. Pemimpin, seorang lelaki tua, menyapu paviliun kecil yang luas di rumah tersenyum dan berkata, "Xiao Yan, ini akan menjadi kediaman kalian berempat di masa depan." 4 dari kami. Mendengar ini, Hu Jia, yang mengikuti di belakang, tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dia segera berkata dengan suara tertegun, "Penatuasu, jangan katakan padaku bahwa kamu ingin Sun Er dan aku, 2 gadis, tinggal bersama 2 pria besar ini." "Keke, Hu Jia gadis, paviliun rumah ini cukup besar dan ada cukup banyak ruangan. Ini tidak seperti kami, meminta Anda untuk tidur di ranjang yang sama. Apa yang membuatmu sangat cemas?" Penatuasu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya beralih pada mereka berempat saat dia melanjutkan, "Itu benar. Kalian semua punya anggota grup lain kan?" Xiao Yan sedikit lamban saat mendengar pertanyaan Penatuasu. Dia mengangkat bahu, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia lari, dia melihat kekuatan yang kuat dari kelompok iblis hitam, sehingga dia meninggalkan kita dan melarikan diri. Hu Jia merentangkan tangannya dan tertawa dingin. Dia tidak memiliki kekhawatiran yang sama dengan Xiao Yan. Kata-katanya tidak meninggalkan wajah apapun untuk Baisan. Jelas, tindakan Baisan dalam meninggalkan teman-temannya dan melarikan diri sendiri menyebabkan dia sangat menghina dia. Melarikan diri, sungguh orang yang picik. Penatuasu juga terkejut. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan senyum tipis. "Di masa depan, kalian berempat akan menjadi anggota Akademi Dalam. Saya akan mengingatkan Anda bahwa kecuali kekuatan Anda sangat kuat, tidak mudah untuk kacau di dalam Akademi Dalam sendirian. Karena apa yang didukung oleh lingkungan, semua siswa yang lebih tua di Akademi Dalam dibagi menjadi faksi dan wilayah. Saya pikir Anda akan segera memahami hal-hal ini." Penatuasu menyuarakan pikirannya. Akademi Dalam sebenarnya memiliki hal-hal seperti itu. Mengapa Anda semua tidak menghentikannya? Hu Jia merajut alisnya dan bertanya, "Keke, mengapa kita harus menghentikannya? Persaingan semacam ini adalah apa yang dibutuhkan dan diinginkan Akademi Dalam kita. Jika Anda tidak ingin diganggu, Anda perlu bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan Anda. Jika tidak, semuanya di luar diskusi yang kuat dihormati. Ini akan selamanya menjadi lagu dunia ini. Kami tidak ingin Akademi Dalam menjadi menara gading di mana semua orang tanpa beban. Ini karena lingkungan seperti itu tidak akan menghasilkan orang yang benar-benar kuat." Penatuasu menjawab dengan samar. Hu Jia hanya bisa mengerutkan bibirnya ketika dia mendengar penjelasan Penatuasu. Xiao Yan dan Wu Hao mengangguk setuju. Mereka telah mengalami temperamen yang benar, dan dengan jelas memahami lingkungan seperti apa yang dapat menciptakan orang yang benar-benar kuat. Karenanya, dengan membiarkanmu tetap bersama, kami benar-benar ingin kamu membentuk kelompok. Dalam kompetisi berburu, kalian semua seharusnya sudah memahami kekuatan bertarung seperti apa yang dapat diciptakan oleh suatu kelompok, bukan? Penatuasu dengan tersenyum berkata, "Mulai hari ini, saya berharap Anda berempat dapat menghadapi semua kesulitan Anda bersama-sama dan menjadi kelompok yang tidak meninggalkan satu sama lain. Jika Anda semua mampu melakukan ini, hidup Anda di Akademi Dalam akan jauh lebih santai. Bagaimanapun juga, kekuatan seseorang tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan kelompokan. Saya baik-baik saja dengan itu. Saya tidak keberatan dengan kekuatan Xiao Yan." Wu Hao ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk sedikit dan berbicara dengan suara samar.
Sun Er tertawa lembut. Dia secara alami tidak akan keberatan untuk bersama dengan Xiao Yan. Ah, baiklah. Meski saya tidak mau mengakuinya, mengikuti orang ini memang membuat saya merasa lebih aman. Hu Jia merentangkan tangannya, mengangguk tanpa daya dan memberikan suara untuk jawabannya. Kalian semua mengandalkan saya. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa pahit saat melihat tindakan mereka. Meski ekspresi wajahnya seperti ini, ada perasaan aneh di dalam hatinya. Dia sendirian selama hampir 3 tahun pelatihan. Mungkin itu seperti yang didiktekan oleh karakternya, tetapi dia sudah terbiasa menghadapi perjuangannya sendirian. Namun, melihat cara Wu Hao dan dua lainnya menyerahkan komando kelompok mereka, tidak diragukan lagi itu adalah bentuk dan menunjukkan kepercayaan dan penerimaan. Perasaan seperti ini adalah sesuatu yang tidak pernah dimiliki Xiao Yan saat dia berlatih sendirian di masa lalu. Secara alami adalah yang terbaik jika kalian semua dapat bertindak dalam masalah ini. Penatua Su mengangguk dengan kepuasan ketika dia melihat bahwa keempat orang itu berkumpul untuk membentuk kelompok tanpa ragu-ragu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah. Ini sudah sangat larut. Anda harus merapikan kamar Anda sendiri dan beristirahat untuk malam itu. Mulai besok, Anda semua dapat pergi dan melihat-lihat akademi dalam sesuka Anda. Menurutku tempat ini tidak akan mengecewakanmu. Apakah benar-benar tidak ada kurikulum atau kelas pelatihan?" Hu Jia buru-buru bertanya ketika dia mendengar ini. Akademi dalam tidak membutuhkan hal seperti itu. Selama Anda memiliki energi api yang cukup, Anda diizinkan untuk memasuki menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Pelatihan di tempat itu lebih efektif daripada kurikulum pelatihan manapun. Oh, itu benar. Saya hampir lupa. Setiap minggu akademi akan secara kolektif mengatur siswa untuk memasuki menara pemurnian Ki Langit yang berkobar sekali. Jika Anda ingin berbicara tentang kurikulum pelatihan, itu bisa dianggap seperti itu. Penatua Su tertawa pelan dan berkata, "Selain itu, akademi dalam juga memiliki rumah teknik Do, balai metode Qi, dan tempat lain seperti itu. Jika Anda ingin mendapatkan teknik Do atau metode Qi, Anda dapat pergi ke sana dan melihatnya. Tentu saja, ini adalah prasyarat bahwa Anda memiliki energi api yang cukup untuk ditukar dengan mereka. Dibandingkan dengan akademi luar, sebenarnya ada lebih banyak kebebasan di akademi dalam. Jika Anda merasa tidak memiliki energi api yang cukup dan tangan Anda gatal, Anda dapat pergi ke arena pertarungan untuk mendapatkan energi api. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda harus memiliki kekuatan yang cukup. Jika tidak, Anda akan kalah sampai tidak ada yang tersisa." Xiao Yan dan 3 orang lainnya menganggukkan kepala untuk menyatakan bahwa mereka mengerti. Jika Anda tidak memiliki pertanyaan lain, pergi dan istirahatlah. Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat datang dan menemukan saya. Penatua Su melambaikan tangannya pada mereka berempat, berbalik, dan berjalan keluar. Dia akhirnya menghilang dari pandangan kelompok Xiao Yan. Saat dia melihat Penatua Su pergi, Xiao Yan bertepuk tangan dan tersenyum pada Sun Er dan 2 lainnya, "Mari kita rapikan kamar. Tempat ini mungkin akan menjadi rumah jangka panjang kami dalam waktu dekat." Iya, Sun Er dan 2 lainnya tersenyum dan mengangguk. Mereka segera berpisah, masing-masing akan mencari kamar sendiri-sendiri. Bulan keperakan tergantung tinggi di langit saat malam tiba. Cahaya bulan yang redup tersebar dari langit, menutupi cekungan besar di dalamnya. Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur di dalam ruangan yang tenang. Tangannya telah membentuk segel pelatihan. Mengikuti siklus pernapasannya, benang-benang energi, terlihat dengan mata telanjang, mulai berenang keluar dari udara. Akhirnya, mereka bergerak seiring dengan nafas dan tanpa henti masuk ke dalam tubuh Xiao Yan. Di samping Xiao Yan, seekor ular kecil berwarna 7 melayang di udara. Tubuhnya yang kecil bergerak dengan ritme yang aneh dan saat bergerak, ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi.
Energi yang 10 kali lebih kuat dari Xiao Yan didorong ke dalam tubuh ular kecil itu. Yang aneh adalah meskipun energi besar dan tubuh kecil ular itu, tidak ada gerakan. Seolah-olah beberapa batu telah dilemparkan ke jurang maut, tidak meninggalkan riak. Pelatihan berlangsung sekitar 1 jam. Baru saat itulah energi melayang secara bertahap surut. Bulu mata Xiao Yan bergerak sedikit. Sesaat kemudian, dia membuka matanya, dan menghembuskan udara kasar yang tertahan di dadanya. Saya akhirnya sembuh. Konsumsi dari Angry Buddha Lotus Flame benar-benar terlalu besar, namun hampir 1 minggu pertempuran di hutan memberikan banyak manfaat bagi saya. Xiao Yan dengan lembut bergumam. Pada saat ini, wajah aslinya yang pucat sekali lagi memulihkan kemerahannya yang halus. Sepasang muridnya tampaknya ditutupi oleh lapisan batu giok yang samar dan hangat, tampak sangat aneh. Tidak lama setelah pelatihan Xiao Yan berakhir, 7 warna menelan surga juga menyelesaikan 1 malam pelatihan. Itu memperpanjang lidah ularnya dan mendesis pada Xiao Yan. Melihat ini, yang terakhir tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa mengeluarkan sebotol Amethyst Lion Bird Essence, dan memasukkan beberapa tetes ke dalam mulutnya. Setelah itu ia menggelengkan ekornya dengan riang, dan kembali ke lengan baju Xiao Yan. Ini orang kecil rakus, tangan Xiao Yan mengusap Heaven Swallowing Python, yang melilit lengannya. Dia tertawa getir. Dia baru saja akan berbicara ketika cincin hitam gelap di jarinya tiba-tiba bergetar. Sosok ilusi tua Yao Lao segera mulai perlahan melayang keluar. Guru, bagaimana itu? Apakah kamu mencari api hati jatuh? Xiao Yan menguatkan semangatnya saat melihat Yao Lao muncul dan buru-buru bertanya dengan suara lembut. Ini, aku tidak. Yao Lao tersenyum. Tatapannya menyapu sekelilingnya. Melihat ekspresi kecewa Xiao Yan, dia tertawa pelan, namun, bukannya aku tidak mendapatkan apapun. Setelah Anda memasuki Akademi Dalam, samar-samar saya merasakan aura yang tidak biasa. Namun, Akademi Dalam ini adalah inti dari Akademi Jianan dengan banyak orang kuat. Oleh karena itu, saya juga tidak terlalu berani untuk menyelidiki terlalu teliti. Aura yang tidak biasa. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia berkata dengan heran, apakah ini terkait dengan api surgawi? Itu seharusnya benar di dalam Akademi Dalam ini, mungkin ada hal yang benar-benar kamu butuhkan. Yao Lao merenung sejenak sebelum mengangguk. Dia berkata, menurut penyelidikanku, tempat yang mengeluarkan aura yang tidak biasa tampaknya berada di sisi utara Akademi Dalam. Jika Anda punya waktu besok, pergilah dan lihat-lihat sisi itu. Kami mungkin dapat menemukan beberapa petunjuk. Xiao Yan buru-buru mengangguk saat mendengar ini. Itu bagus selama mereka punya petunjuk. Dia paling takut berakhir dengan tidak sedikit pun berita yang berhubungan dengan api surgawi, setelah mengerahkan semua usahanya untuk memasuki Akademi Dalam ini dengan susah payah. Ada banyak hal di dalam Akademi Dalam ini yang perlu Anda andalkan. Jika aku harus bertindak, aku takut orang lain akan mengetahui. Yao Lao menghela nafas. Bukankah guru mengatakan bahwa saya terlalu mengandalkan Anda di masa lalu? Lingkungan saat ini sekarang tidak membahayakan saya. Xiao Yan menjawab dengan senyum di wajahnya. Secara alami baik jika kamu bisa berpikir seperti ini, kamu tidak perlu khawatir tentang Hall of Souls misterius yang mengejarmu di sini, di dalam Akademi Dalam. Oleh karena itu, Anda dapat merasa tenang dan meningkatkan kekuatan Anda di sini. Yao Lao mengangguk dengan sikap puas saat dia berbicara. Hati Xiao Yan sedikit tenggelam ketika Hall of Souls yang misterius disebutkan. Faksi aneh ini adalah sesuatu yang bahkan orang kuat seperti Yao Lao takuti sebanyak ini. Sangat sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya kekuatan itu sebenarnya. Guru, Anda dapat yakin. Hanya setelah melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya barulah tubuh Yao Lao bergetar. Itu sekali lagi berubah menjadi bayangan yang menghilang ke dalam ring. Sepertinya aku hanya bisa cepat dan mencari tipe kedua dari api surgawi.
Setelah itu, saya harus membantu guru memurnikan tubuh yang dapat menampung jiwanya. Jika tidak, Hall of Souls itu pada akhirnya akan menjadi ular berbisa yang tersembunyi di dalam kegelapan, membuatnya sangat sulit untuk dipertahankan. Jari Xiaoyan perlahan mengetuk punggung tangannya saat dia melihat Yao Lao menghilang. Beberapa saat kemudian, dia menghembuskan nafas panjang dan merenung di dalam hatinya sendiri. Chapter 459. Ketika Xiaoyan keluar dari kamarnya keesokan paginya, dia melihat dua sosok manusia berkedip dan saling terkait satu sama lain di dalam aula rumah paviliun baru mereka. Doki yang kuat menyerbu keluar dari dalam tubuh mereka berdua, dan beriak ke seluruh aula. Di kursi di salah satu sudut aula, Sun Er tersenyum saat dia melihat kedua sosok itu. Ketika dia mendengar suara langkah kaki, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Xiaoyan, yang sedang menuruni tangga. Dia tidak bisa membantu tetapi buru-buru bergerak maju untuk menyambutnya. Dengan suara lembut, dia tersenyum dan bertanya, "Xiaoyan GG, apakah kamu sudah bangun?" "Iya." Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia menghadapi dua orang di aula dan bertanya sambil tersenyum, apa yang dua orang itu lakukan. Mungkin karena kompetisi berburu ini. Ketika mereka berlatih tadi malam, Wu Hao dan Hu Jia masing-masing maju ke bintang 7 Dadoshi satu demi satu. Mereka ingin berdebat saat bangun di pagi hari. Karena itu Sun Er menutup mulutnya dan menjelaskan sambil tertawa. "Oh, mereka sudah maju." Xiaoyan mengangkat alisnya saat mendengar ini. Dia segera menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kedua orang ini layak menjadi yang teratas di antara akademi luar akademi Jianan. Bakat mereka jauh melebihi orang biasa. Jika seseorang hanya mendiskusikan bakat pelatihan, mereka bahkan akan berada di level yang sama dengan Xiaoyan. Bagaimana dengan Sun Er? Apa levelmu sekarang? Xiaoyan menoleh, mengarahkan pandangannya ke arah Sun Er saat dia bertanya sambil tersenyum. Gadis ini telah menunjukkan bakat pelatihan yang bahkan membuatnya kagum. Ketika dia meninggalkan kota Wutan, Sun Er hanyalah seorang doze. Sekarang, setelah lebih dari 2 tahun, dia sudah berada di level Dadoshi. Kecepatan semacam ini adalah sesuatu yang mungkin akan sulit dia kejar jika dia tidak mendapatkan bantuan Yao Lao. Apalagi, Sun Er bahkan lebih muda dari Xiaoyan. Saya juga berada di level bintang 7 Dadoshi sekarang. Namun, setelah kompetisi berburu energi api ini, saya merasa bahwa saya hampir maju. Saya pikir dalam 3 atau 4 hari, saya akan berhasil menjadi bintang 8 Dadoshi. Sun Er mengangkat cangkir teh di sampingnya, menyesap dangkal dan tersenyum saat dia menjawab Xiaoyan. Cek, satu demi satu. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi mendecakkan lidahnya. Tampaknya semua orang dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 orang ini bukanlah orang biasa. Semuanya memiliki bakat luar biasa dan potensi besar. Selain itu, Xiaoyan berani mengatakan bahwa ketiganya memiliki kemampuan tersembunyi dan kartu truf mereka sendiri. Jika mereka menghadapi situasi yang sangat berbahaya, kekuatan yang akan meletus dari mereka akan mengejutkan orang. Dia tidak memiliki keraguan dalam hal ini. Bagaimanapun, kakek Hu Jia adalah wakil kepala sekolah akademi luar dengan kekuatan yang mendekati puncak kelas De Huang. Terhadap cucu satu-satunya, dia secara alami tidak akan menahan diri saat mengajarinya. Menurut apa yang dikatakan instruktur Ruoling dan yang lainnya, orang di belakang Wu Hao tampaknya adalah komandan unit penegakan hukum. Unit ini pada dasarnya adalah angkatan bersenjata dari Akademi Jianan. Biasanya, mereka berfokus pada penanganan orang-orang jahat dan galak yang berasal dari wilayah sudut hitam. Dengan bisa menjadi komandan unit seperti itu, kemungkinan kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari wakil kepala sekolah Hugan. Bahkan tidak perlu lagi membicarakan Sun Er. Bahkan sampai sekarang, Xiaoyan masih tidak yakin dengan faksi besar di belakangnya.
Tentu saja, dari nada suara Yao Lao yang agak menakutkan, dia samar-samar bisa merasakan garis besarnya. Dengan latar belakang ketiganya, Xiao Yan tidak menyangka bahwa kartu truf yang mereka miliki akan jauh lebih lemah dari miliknya. Karena dia bisa mengandalkan teknik rahasia untuk mengalahkan elit Dowling, kemungkinan besar mereka juga bisa melakukan hal serupa, bukan? Bang! Bang! Saat Xiao Yan menghela nafas tanpa henti atas kekuatan kelompok kecilnya ini, suara ketukan yang terburu-buru tiba-tiba terdengar dari pintu dengan cara yang tidak tepat waktu. Xiao Yan mengangkat kepalanya dengan tidak yakin. Tatapannya mengarah ke pintu depan dan Sun Er dengan patuh berdiri dan dengan cepat berjalan. Wu Hao dan Hu Jia berhenti berdiam diri ketika mereka mendengar ketukan itu. Mereka mengambil handuk di samping mereka dan menyeka keringat mereka. Setelah itu, mereka berjalan ke sisi Xiao Yan, mengangkat cangkir teh di atas meja, dan menelan teh dalam satu tegukan. Apa yang terjadi? Wu Hao bertanya dengan samar setelah minum. Kita akan tahu setelah kita melihatnya. Xiao Yan tersenyum, dan mengangkat kepalanya hanya untuk melihat Sun Er, yang telah membuka pintu dan berbicara dengan orang di luar sebentar, dengan cepat berjalan kembali. Sun Er, ada apa? Hu Jia tersenyum dan menanyakan sebuah pertanyaan pada Sun Er saat dia mengikat sabuk ungu di pinggangnya yang cantik, menggambarkan pinggangnya yang sudah halus dan sempit, sampai itu bahkan lebih memikat. Ada puluhan siswa baru di luar yang mengatakan bahwa mereka ingin bertemu dengan Xiao Yan GG. Sun Er mengerutkan alisnya sedikit saat dia berbicara. Murid baru, apakah ada yang salah? Lupakan, biarkan mereka masuk. Xiao Yan sedikit terkejut sebelum dia segera menjawab. Iya, Sun Er mengangguk saat mendengar ini. Dia memberi isyarat dengan tangannya ke area di luar pintu. Segera, lebih dari 10 sosok berkerumun dan datang, mengelilingi kelompok Xiao Yan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, wajah mereka semuanya memerah. Senior Xiao Yan, menjadi sesama siswa baru, Anda pasti harus membantu kami. Para siswa yang lebih tua di akademi dalam ini telah bertindak terlalu jauh. Itu adalah seorang pria muda, yang wajahnya agak memerah karena gelisah. Xiao Yan masih ingat bahwa pemuda ini adalah salah satu dari 3 orang yang masih berdiri setelah melawan satu anggota kelompok iblis hitam dalam pertandingan itu dengan kelompok iblis hitam selama kompetisi berburu. Jika dia mengingatnya dengan benar, namanya adalah Atai. Apa yang terjadi? Katakan dengan jelas. Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata, mulai pagi ini, beberapa kelompok mahasiswa yang lebih tua memasuki kawasan mahasiswa baru sambil berteriak-teriak. Mereka ingin mengumpulkan apa yang mereka sebut biaya penghormatan siswa baru, yaitu energi api, senilai 2 hari per orang. Kami juga tahu bahwa sebagai pendatang baru, tidak perlu bertindak terlalu tajam. Tidak apa-apa jika kita bertahan sedikit. Jadi, kami tidak mengatakan apa-apa dan menyerahkan pembayaran energi api kepada mereka. Pada akhirnya, tidak terduga bahwa setelah kami memberangkatkan sekelompok orang itu, bahkan lebih banyak kelompok siswa yang lebih tua datang satu demi satu, berulang kali menerobos masuk ke area siswa baru kami. Mereka memblokir pintu keluar dan sekarang meminta kami untuk membayar lagi. Sampai saat ini sudah 3 kelompok yang datang. Jika ini terus berlanjut, energi api kecil yang kami siswa baru peroleh setelah bertarung mati-matian dengan senior akan benar-benar diambil. Pemuda bernama Atai mengatupkan giginya dan berbicara dengan kesal. Bukankah orang-orang ini terlalu berlebihan? Wajah cantik Hu Jia sedikit tenggelam saat tangannya yang halus membanting keras ke sandaran tangan kursi. Xiao Yan memegang cangkir teh dengan kedua tangan. Matanya menyipit, tapi dia tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Senior Xiao Yan, kami datang untuk mencarimu, bukan karena kami ingin kamu membantu membebaskan kami dari pelecehan semacam itu. Kami juga memahami bahwa sebagai siswa baru di Akademi Dalam, tidak dapat dihindari untuk diganggu oleh siswa yang lebih tua. Saya juga bertanya kepada beberapa teman.
Pada tahun-tahun sebelumnya, para siswa baru perlu membayar sedikit dari apa yang disebut uang persembahan siswa baru, tetapi tidak seperti yang terjadi pada kami sekarang, di mana satu kelompok demi kelompok datang. Dari apa yang teman saya katakan, alasan hal seperti itu tahun ini adalah karena penampilan siswa baru dalam kompetisi berburu energi api, menyebabkan hati beberapa siswa yang lebih tua dalam suasana hati yang buruk. Jadi, situasi baru seperti ini telah muncul. Atai tertawa getir dan mendesah. Dengan mengatakan semua ini, saya tidak menyalahkan senior Xiao Yan. Anda telah menuntun kami untuk menghindari tekanan dan penindasan oleh siswa yang lebih tua selama kompetisi berburu energi api. Reputasi senior Xiao Yan sekarang menjadi yang tertinggi di hati siswa baru tahun ini. Oleh karena itu, kami hanya dapat meminta Anda untuk melangkah maju sekarang karena kami telah menghadapi situasi yang begitu merepotkan. Mudah-mudahan, ini dapat memungkinkan kita siswa baru untuk menyimpulkan lapisan demi lapisan eksploitasi ini. Jika tidak, jika kita bahkan tidak memiliki pembayaran pelatihan yang cukup untuk memasuki menara penyulingan Ki Langit yang berkobar, bagaimana kita akan mendiskusikan pelatihan di akademi dalam? Atai menatap tajam ke arah Xiao Yan sambil melanjutkan, jika benar-benar tidak memungkinkan, kami, siswa baru, lebih suka menyerahkan apa yang disebut biaya upeti siswa baru kepada Xiao Yan senior daripada memberikannya kepada bajingan itu. Beri aku biaya upeti siswa baru. Bukankah itu akan mencampurkan aku ke dalam kelas yang mirip dengan siswa yang lebih tua itu? Xiao Yan tersenyum tipis. Jarinya dengan lembut mengetuk cangkir tehnya, mengeluarkan suara yang jelas. Setelah merenung sebentar, dia tersenyum dan berkata kepada Atai, karena murid-murid yang lebih tua itu memblokir pintu keluar dan mengumpulkan upeti, kupikir beberapa dari kita tidak akan jatuh di antara celah itu. Mengapa kita tidak melakukan ini? Anda akan pergi dan mengumpulkan semua siswa baru. Kami akan segera pergi. Kalau begitu, senior Xiao Yan, terima kasih banyak. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, sekelompok siswa baru ini akan dengan senang hati mendengarkan perintah Xiao Yan senior. Mendengar hal tersebut, Atai dan 10 plus murid baru yang mengikutinya langsung bersuka cita. Mereka buru-buru membungkuk ke Xiao Yan dan dengan cepat keluar dari aula rumah paviliun. Setelah melihat murid-murid baru pergi, Xiao Yan menoleh, menatap Sun Er dan dua lainnya dan bertanya, bagaimana kalian semua melihat masalah ini? Anda adalah pemimpin kelompok, Anda membuat keputusan. Namun, kita tidak bisa hanya menjadi anak domba yang tidak bisa melawan yang memungkinkan orang-orang itu menindas, bukan? Hu Jia mengerutkan kening dan berkata, selain itu, jika Anda tidak mau campur tangan dalam situasi ini, reputasi yang telah Anda kumpulkan di antara siswa baru ini dengan susah payah, mungkin akan segera runtuh, dan Anda akan kehilangan banyak dukungan orang. Penatua Su kemarin berkata bahwa ada banyak faksi yang tersebar di dalam akademi dalam. Di masa depan, jika kita ingin tinggal di sini untuk waktu yang lama, kita berempat mungkin akan sedikit lemah. Sekarang adalah kesempatan bagus untuk menarik orang masuk dengan mengandalkan reputasi Anda di antara siswa baru. Selama Anda berani memimpin dan mengambil risiko dipukuli, mungkin akan ada sekitar 80 atau 90% siswa baru yang bersedia untuk mengikutimu. Sun Er menyuarakan pikirannya. Kamu ingin kami membentuk faksi kami sendiri? Xiao Yan sedikit heran saat dia berbicara. Pada akhirnya akan lebih baik daripada bergabung dengan faksi orang lain seperti yang kamu katakan sebelumnya. Ini juga harus sulit bagi kami untuk melarikan diri dari pembayaran yang disebut biaya upeti. Karena ini masalahnya, mengapa kita tidak mengumpulkan semua orang bersama? Meskipun kekuatan siswa baru sedikit lemah sekarang, jika kita menambahkan beberapa lusin dari kita, kelompok kecil biasa, paling tidak berani datang dan mengganggu kita lagi. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah.
Sun Er merentangkan tangannya dan tersenyum saat dia menjelaskan. Apa yang Sun Er katakan bisa berhasil. Daripada membiarkan siswa baru berasimilasi dengan faksi lain, mengapa kita tidak mencoba mengumpulkan mereka semua, dan biarkan mereka bekerja untuk kita? Wu Hao sedikit mengangguk dan setuju. Xiao Yan mengerutkan alisnya dengan erat. Tangannya berulang kali mengusap cangkir teh. Melihat penampilannya yang tenggelam dalam pikirannya, Sun Er dan dua lainnya tidak berani berbicara atau memotongnya. Mereka hanya diam-diam menunggu keputusannya. Keheningan berlanjut selama beberapa menit sebelum Xiao Yan akhirnya menghela nafas panjang. Dia berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, "Baiklah, saya akan melakukan apa yang kalian sarankan. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk mengikat siswa baru. Begitu kita kehilangan kesempatan ini, akan menjadi 10 kali lebih sulit jika kita ingin mengikat mereka di masa depan. Pergilah." Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Xiao Yan melambaikan tangannya dan melangkah keluar dari pintu depan. Sun Er dan dua lainnya bertukar pandang satu sama lain sebelum segera tersenyum dan mengikuti Xiao Yan dengan langkah cepat. Chapter 460. Ketika mereka berjalan keluar dari paviliun rumah, ada jalan besar yang dipenuhi tanaman hijau. Di kedua sisi jalan besar itu terdapat tempat tinggal bagi siswa baru lainnya. Tentu saja, dibandingkan dengan paviliun kecil dari kelompok Xiao Yan, rumah mereka jauh lebih sederhana dan lebih kasar. Dari kelihatannya, perlakuan seperti itu bukanlah sesuatu yang akan diterima semua orang. Tidak ada sedikit pun bayangan seorang siswa baru di jalan saat ini. Sepertinya mereka semua berkumpul di pintu keluar. 4 orang kelompok Xiao Yan tidak berani lamban. Jari-jari kaki mereka dengan lembut menekan ke tanah dan tubuh mereka berubah menjadi gumpalan asap tipis saat mereka dengan cepat bergegas ke ujung jalan besar. Sekitar 4 hingga 5 menit kemudian, kelompok beranggotakan 4 orang yang bergerak cepat itu melambat. Mereka mengangkat kepala dan memandangi ujung jalan. Mereka memang melihat sekelompok besar orang berdesakan di sana. Pelecehan yang berisik berulang kali terdengar. Xiao Yan melambaikan tangannya dan memimpin 3 orang lainnya saat mereka berjalan mendekati sekelompok orang. Ketika siswa baru yang berkumpul di sekitar tempat ini, melihat kelompok 4 orang Xiao Yan, wajah mereka tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Mereka baru saja bersorak ketika mereka diganggu oleh gerakan tangan Xiao Yan. Segera, mereka buru-buru menutup mulut. Kelompok 4 orang Xiao Yan menangkupkan tangan mereka ke arah siswa baru dan menyapa mereka. Tatapan mereka melewati celah kerumunan dan menatap pintu keluar. Saat ini, pintu keluar jalan utama diblokir oleh 7 atau 8 siswa yang lebih tua yang mengenakan lencana berbentuk menara di dada mereka. Ada sekelompok besar siswa lain yang menonton kesenangan dari belakang mereka. Jelas, mereka sangat senang melihat siswa baru ditekan. Ini karena mereka semua pernah mengalami rintangan ini di masa lalu. Di sisi berlawanan dari 8 siswa yang lebih tua adalah Atai, yang baru saja pergi untuk meminta bantuan Xiao Yan sebelumnya. Saat ini, dia sedang memimpin mahasiswa baru. Ekspresinya hijau saat dia menghadapi siswa yang lebih tua. Tidak perlu lagi omong kosong. Bocah kecil, biaya upeti siswa baru, adalah kebiasaan akademi dalam selama bertahun-tahun. Kami sama sekali tidak kasar padamu. Karena itu, serahkan saja dengan patuh. Kehilangan kekayaan akan membantu Anda menghindari bencana. Jangan bilang kalau kamu tidak tahu fakta ini. Seorang pemuda, yang berumur sekitar 25 tahun, tersenyum saat dia memandangi Atai berwajah hijau dan yang lainnya di seberangnya. Dia melanjutkan dengan, semua orang menyerahkan energi api selama 2 hari dan saya jamin bahwa Anda semua akan aman dan terlindungi di dalam akademi dalam. Transaksi ini sebenarnya cukup murah. Jangan disangka kita, mahasiswa baru, tidak tahu aturannya. Memang benar bahwa mahasiswa baru harus membayar biaya upeti kepada siswa yang lebih tua.
Namun, Akademi Dalam juga memiliki aturan informal yang paling banyak diberikan oleh siswa baru kepada dua faksi. Setelah membayar dua faksi ini, faksi lain harus mengejar kedua faksi itu dan berbicara dengan mereka jika mereka masih ingin mengumpulkan energi api dari kami. Itu tidak lagi menjadi masalah kami. Atai dengan dingin mendengus dan dengan marah menjawab, namun, hari ini, dari pagi ini sampai sekarang, tidak kurang dari 5 faksi telah datang. Energi api, apa yang harus kami berikan kepada Anda semua? Hehehe, itu dalam keadaan normal, tapi bukankah kalian semua dari kelompok siswa baru ini sangat kuat? Selama bertahun-tahun, saya belum pernah mendengar siswa baru mengalahkan kelompok siswa yang lebih tua dan mencuri energi api mereka dalam kompetisi berburu energi api. Karena kalian semua sangat spesial dan mandiri, aturan yang berlaku untuk kalian semua secara alami harus spesial. Pemuda itu membuka mulutnya dan berbicara sambil tersenyum. Apalagi saat ini kalian tidak semiskin mahasiswa baru biasa. Energi api di tubuh Anda mungkin jauh lebih kaya daripada kebanyakan siswa yang lebih tua. Anda berbicara omong kosong. Kami telah mengatakan bahwa kami tidak akan memberikan energi api satu hari lagi. Tidak peduli apakah kita masih memiliki energi api di tangan kita atau tidak, kalian semua bisa melupakannya. Wajah Atai menjadi hijau saat dia memarahi mereka dengan marah. Di belakangnya, wajah banyak siswa juga terlihat marah. Eksploitasi yang berulang ini benar-benar membuat mereka marah. Baiklah, sangat bagus, Anda memang sekelompok orang dengan tulang keras. Mendengar ini, siswa yang lebih tua itu tidak bisa menahan tawa dingin. Dia berbicara dengan cara yang menyeramkan, teman-teman kecil, jangan lupa bahwa ini bukan akademi luar. Selain arena pertarungan di akademi dalam, mungkin benar bahwa seseorang tidak dapat mengambil nyawa orang di bagian lain akademi dalam. Namun, ketika orang berdebat, seseorang biasanya akan menderita sakit fisik, bukan? Jika Anda benar-benar tidak membayar hari ini, saya tidak akan berani menjamin bahwa Anda tidak akan menerima perlakuan tidak adil ketika Anda semua meninggalkan tempat ini. Orang muda seharusnya tidak terpengaruh oleh emosinya dan bertindak secara impulsif. Kamu melihat senyum gelap pemuda itu, cahaya yang berapi-api sekali lagi muncul di dalam hati mereka. Mata mereka menyemburkan api. Tidak perlu ada jaminan. Para siswa baru tidak lagi perlu membayar Anda bahkan untuk energi api senilai setengah hari. Senior ini, tolong kembalilah ke tempat asalmu. Tawa yang samar dan dingin tiba-tiba terdengar dari dalam kelompok siswa baru. Siapa berani? Ekspresi pemuda itu dengan cepat menjadi gelap dan serius. Tatapannya dengan dingin menyapu siswa baru dan tinjunya sedikit berputar. Dengan suara dingin, dia berkata, pasukan mahasiswa baru ini memang seperti yang dikatakan yang lain. Arogansi mereka tidak terbatas. Sepertinya sebagai seorang senior, itu adalah tugas saya untuk mengajari Anda semua tentang apa sebenarnya akademi dalam. Juga, dalam hal ini, saya akan merasakan ajaran senior. Tawa dingin terdengar sekali lagi. Seketika, kelompok mahasiswa baru itu berpisah dan membentuk jalan setapak. 4 sosok manusia perlahan keluar. Ini senior Xiaoyan. Melihat kemunculan keempat orang itu, sorak-sorai langsung terdengar dari para siswa baru di sekitarnya. Setelah kesuksesan kompetisi berburu energi api, reputasi Xiaoyan di dalam hati para siswa baru sudah cukup tinggi. Xiaoyan, dia adalah Xiaoyan yang mengalahkan Luo Hou. Mendengar sorak-sorai dari sekitarnya, beberapa siswa yang lebih tua yang menyaksikan kesenangan dari jalan utama mau tidak mau mengeluarkan napas terkejut. Pandangan mereka membawa beberapa keanehan saat mereka menatap pemuda berjubah hitam itu. Kamu adalah Xiaoyan. Melihat emosi siswa baru tiba-tiba melonjak, ekspresi siswa yang lebih tua yang memblokir pintu masuk juga sedikit berubah. Jelas, mereka cukup takut dengan reputasi Xiaoyan.
Lagi pula, Luo Hou bisa dianggap di antara 100 orang teratas di seluruh akademi dalam. Setidaknya, Luo Hou pernah masuk ke peringkat kuat. Meskipun ada keberuntungan yang terlibat di dalamnya dan dia hanya bertahan dalam peringkat selama 3 hari, bahkan bisa mendapatkan peringkat secara alami mewakili kekuatannya yang luar biasa. Namun, bahkan orang yang kuat ini dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Oleh karena itu, beberapa siswa yang lebih tua di akademi dalam takut pada Xiao Yan. Xiao Yan melirik pemuda itu, yang ekspresinya berubah berulang kali. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya sambil tersenyum, "Saya Xiao Yan. Bolehkah saya tahu nasihat apa yang senior miliki? Apakah Anda berniat menjadi burung yang menonjol? Meskipun kamu mengalahkan Luo Hou, kamu harus tahu bahwa ada banyak orang di akademi dalam ini yang jauh lebih kuat daripada Luo Hou." Pemuda itu tidak mau membuang wajahnya dan mundur di depan umum. Pada saat itu, dia hanya bisa menegangkan lehernya dan mendengus dengan dingin. "Kami siswa baru tidak ada niat untuk tampil sombong. Dalam kompetisi berburu, itu hanya karena tindakan beberapa siswa yang lebih tua terlalu ekstrim. Kami memahami di dalam hati bahwa menjadi pendatang baru, kami harus menahan kekuatan kami. Ini adalah metode terbaik bagi orang baru untuk berasimilasi. Oleh karena itu, kami tidak terkecuali. Kami bersedia membayar biaya upeti yang harus kami berikan sesuai dengan aturan adat. Namun, sehubungan dengan aturan keras lainnya itu, saya, Xiao Yan, akan dengan jelas mengatakan ini di sini. Kami pasti tidak akan menerima mereka. Jika Anda ingin menggunakan kekerasan, 46 siswa baru yang hadir hanya dapat bekerja keras untuk melawan Anda." Tatapan Xiao Yan sedikit dingin saat dia melihat sekelilingnya dan berbicara dengan suara yang dalam. "Bang!" Saat kata-kata Xiao Yan memenuhi udara, ekspresi puluhan siswa baru di belakangnya segera menjadi bersemangat. Kaki mereka dengan keras menginjak tanah dan Doki melonjak. Dalam sekejap, lusinan kekuatan Doki yang berbeda berkumpul bersama. Tekanan yang terbentuk menyebabkan siswa yang lebih tua buru-buru mundur beberapa langkah. "Kamu Xiao Yan, jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi sombong hanya karena Anda memiliki lebih banyak orang. Kami adalah orang-orang dari Qingshan. Menyinggung kami di akademi." Dalam wajah pemuda itu mau tidak mau menjadi jelek setelah dikejutkan dan dipaksa mundur oleh kekuatan sekelompok murid baru. Segera, dia mengeluarkan peringatan yang keras. Namun, peringatannya belum sepenuhnya tersampaikan saat mendengar suara angin kencang yang tiba-tiba menerjang ke arahnya. Bayangan hitam segera menyapu matanya dan bahunya tiba-tiba tenggelam. Dia terkejut saat menyadari bahwa penguasa hitam besar sudah ditempatkan di lehernya. "Saya akan mengatakan ini sekali lagi. Kami, mahasiswa baru, bersedia membayar mereka yang seharusnya kami bayar. Mulai sekarang, kami tidak akan membayar bahkan energi api senilai setengah hari kepada mereka yang tidak perlu kami bayar. Saya tidak peduli Anda berasal dari faksi mana. Jika Anda terus berbicara omong kosong seperti itu di sini, jangan salahkan saya, Xiao Yan, karena mengabaikan sopan santun saya." Xiao Yan memegang penguasa dengan tangan kirinya. Pupil hitamnya yang gelap menatap tajam ke pemuda itu, yang merasakan tekanan dari penguasa yang berat itu hingga dia tenggelam. Suaranya dingin. Saat dia melihat dinginnya mata Xiao Yan, tenggorokan murid yang lebih tua itu berguling sedikit. Setetes keringat dingin menetes dari dahi siswa yang lebih tua. Dia bisa merasakan bahwa ada niat membunuh yang nyata, kental, dan dingin yang terkandung dalam suara pemuda yang jauh lebih muda darinya. "Ci!" Penguasa berat itu bergerak sedikit, membawa suara angin yang deras saat ditempatkan kembali di punggung Xiao Yan. Xiao Yan perlahan melangkah mundur dan akhirnya mundur sehingga dia berdiri di depan Sun Er dan dua lainnya. Tunggu saja. Wajah siswa yang lebih tua berganti-ganti antara warna hijau dan putih setelah melihat Xiao Yan melangkah mundur. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya melambaikan lengan bajunya karena marah karena malu.
Dia membalikkan tubuhnya dan meninggalkan kata-kata keji sebelum memimpin rakyatnya dan melarikan diri dari tempat ini. Melihat bahwa Xiao Yan benar-benar menakut-nakuti sekelompok siswa yang lebih tua itu, semua siswa baru tidak bisa membantu tetapi sekali lagi bersorak. Tatapan yang biasa mereka lihat pada Xiao Yan sangat panas. Jelas, Xiao Yan melangkah maju untuk berbicara untuk mereka kali ini benar-benar menyebabkan semua siswa baru ini menyetujui posisinya. Semua senior, kami, angkatan mahasiswa baru ini, tidak memiliki kemampuan khusus dan tidak menginginkan adanya keistimewaan. Adapun kompetisi berburu energi api, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa itu hanya karena tindakan siswa yang lebih tua terlalu ekstrim. Sekarang kita telah memasuki akademi dalam. Sebagai pendatang baru, kita tidak berniat mengambil kesempatan ini menjadi sombong. Semua orang di sini adalah senior kami. Kami, mahasiswa baru, tidak akan membayar mereka yang tidak perlu kami bayar. Karenanya, setiap orang tidak perlu memandang kami, kelompok siswa baru ini, secara berbeda. Xiao Yan akan berterima kasih pada kalian semua di sini. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk menatap murid-murid yang lebih tua itu, yang sedang menonton di persimpangan. Dia menangkupkan tangannya dan berbicara dengan suara yang jelas dan sopan. Xiao Yan baru saja memantapkan kekuatannya tetapi sekarang berbicara dengan cara yang begitu sopan. Tindakan Xiao Yan ini menyebabkan beberapa siswa yang lebih tua itu saling memandang. Sesaat kemudian, beberapa dari mereka dengan pikiran yang lebih sensitif tidak bisa menahan untuk tidak menganggukkan kepala. Xiao Yan ini adalah karakter yang tepat. Dia tahu batasannya ketika dia melakukan sesuatu. Di belakang Xiao Yan, Sun Er dan dua lainnya juga sedikit mengangguk. Tidak peduli seberapa kuat mereka, pasti mustahil bagi mereka untuk membuat musuh dari semua murid yang lebih tua di akademi dalam. Jika Xiao Yan tampak sedikit bangga setelah membangun kekuatannya, hal-hal ini mungkin diteruskan ke telinga sejumlah orang kuat di akademi dalam. Pada saat ini, sulit untuk menghindari orang datang dan mempersulit mereka. Kali ini, hanya beberapa siswa yang lebih lemah yang datang. Lain kali mungkin orang yang benar-benar kuat. Mereka mampu mengalahkan Luo Hou, tetapi kekuatan Luo Hou hanya rata-rata di dalam akademi dalam. Karenanya, mereka saat ini tidak dapat melakukan hal-hal dengan cara yang begitu terkenal. Hal yang paling penting adalah segera mendapatkan pijakan di akademi dalam dan melakukan yang terbaik untuk melatih untuk meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Ini adalah solusi jangka panjang.